Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ibadah fiddin, a'azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Ikhwan fillah azakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat ini saya mengajak kepada diri kami pribadi wal kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang amat agung ini, yakni kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah Jalla wa'ala dengan meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah, kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan kadar ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita istiqomah berdiri tegak di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita genggam sunnah itu dengan kuat walaupun terasa panas, laksana panasnya menggenggam bara api. Namun kemudian janganlah kita lepas sunnah itu. Nah, kita gigit sunnah Nabiullah Muhammad SAW dengan gigi geraham kita. Barakallahu fikum. Ila yaumil qiyamah, sampai kelak di hari kiamat kita akan berjumpa dengan Nabiullah Muhammad SAW di Telaga Al-Kautsar. Wa insyaallah bi'idznillah ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr terkait judul khutbah Jumat siang hari ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah bidina azakumullah. Salah satu langkah yang benar wujud syukur itu dengan mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kemerdekaan itu akan terwujud. Tanpa karunia dan rahmat Allah Jalla wa'ala, sungguh kita semua termasuk orang-orang yang merugi. Allah Jalla wa'ala berfirman, minal khasirina faula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum. Kalau tidak karena karunia Allah, kalian dan rahmatnya, sungguh kalian benar-benar termasuk orang yang khasirin, orang yang merugi. Hal tersebut juga dicetuskan dalam alinea ketika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ibadah fiddin a'azakumullah. Sesungguhnya kemerdekaan yang kita dapatkan adalah dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah memerdekakan Bani Israel sebagai salah satu nikmat yang Allah inginkan kepada mereka, semestinya sebagai bentuk syukur terhadap kemerdekaan itu, kita menjalankan sesuai bimbingan Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 43, Allah Jalla wa'ala telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bersyukur dengan benar, yakni yang pertama, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, wa iyaya farhabun, dan seharusnya hanya kepadaku kalian takut. Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya fattaqun, dan seharusnya hanya kepadaku kalian bertakwa. Ibadah fiddin azakumullah. Mengisi kemerdekaan dengan mentauhidkan Allah, itulah syukur yang benar. Tapi mengisi kemerdekaan dengan menyekutukan Allah Jalla wa'ala atau kesyirikan, itulah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Ibadah fiddin azakumullah. Yang kedua, bentuk syukur atas kemerdekaan dengan rahmat Allah, berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi sebagai ajaran Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ufu bi ahdi aufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku memenuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud penuhilah janji kalian kepadaku, yakni ahduhu ila ibadih dinuhul islamu ayat tabi'u. Mereka berjanji
untuk siapa beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu menjalankan agama Allah, yakni Islam, untuk diikuti. Ibadi fiddin azakumullah. Bentuk syukur yang ketiga, tidak mencampurkan al-haq dengan kebatilan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian mencampur adukkan al-haq, kebenaran, dengan kebatilan, dan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui. Ikhwan fillah azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu wujud syukur itu adalah mengajarkan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendakwahkan yang benar serta menjelaskan apa yang batil itu batil. Jika seseorang menjelaskan mana yang tauhid, mana yang syirik dengan bimbingan ulama, itulah bentuk syukur yang benar. Jelaskan mana yang berupa ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala dan mana yang berupa kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan dikaburkan. Jelaskan agar terang benderang. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa merahmati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibadi fiddin azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang kali khatib mengingatkan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling baik, paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ibadah fiddin, kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh, tatkala jatah umur yang telah ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana qalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.